Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ramadanti, NIM 2286206131, kelas 2A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Sebelum kita mempelajari peranan ekonomi dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat, terlebih dahulu, apa sih pengertian ekonomi itu? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, asal katanya oikos atau oiku dan nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Berdasarkan pengertian umum, ekonomi adalah ilmu yang mengkaji untuk sumber daya material individu, masyarakat, dan negara agar bisa sejahtera. Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa atau semua yang berhubungan dengan upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu tingkat kemakmuran. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi. Lalu, masih ingatkah kamu apa saja kegiatan ekonomi? Yuk kita cari tahu. Jadi, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Adalah suatu kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, produksi juga dapat bertujuan untuk menambah nilai dari barang atau jasa tertentu. Dengan kegiatan ini, barang atau jasa lebih berguna bagi konsumen atau yang menggunakan. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Distribusi memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan manusia. Distribusi merupakan proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan distribusi merupakan untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mana kegiatan tersebut meliputi memakai, mengurangi, atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, kita akan mengetahui bentuk usaha pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan ekonomi pada bidang pertanian, peternakan, atau perkebunan. Yang pertama yaitu intensifikasi. Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Upaya intensifikasi dilakukan dengan cara penggunaan pupuk, bibit unggul, pengairan, pemeliharaan, dan penyuluhan. Yang kedua yaitu eksentifikasi, yaitu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menambah atau memperluas lahan pertanian. Contohnya, mendirikan pabrik baru atau cabang-cabang pabrik atau perusahaan, penambahan jumlah armada angkutan, membuka lahan pertanian baru. Yang ketiga, diversifikasi. Usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Contoh usaha meningkatkan hasil produksi. Yang pertama, sistem tumpang sari, yaitu menanam beberapa jenis tanaman secara bersama pada lahan yang sama. Selain menghasilkan kain, juga memproduksi pakaian jadi.
Selain menanam padi, pada lahan yang masih kosong ditanami juga palawija. 4. Rehabilitasi, yaitu usaha meningkatkan pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengamati tanaman tidak produktif lagi. Misalnya, memperbaiki sawah tada hujan menjadi sawah irigasi, mengganti tanaman yang sudah tua dengan tanaman baru, dan mengganti tanaman yang tidak menguntungkan dengan tanaman yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis usaha di bidang perkebunan. Yang pertama, perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Yang kedua, perkebunan besar. Biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Selanjutnya, jenis usaha di bidang peternakan. Pertama yaitu peternakan hewan besar adalah peternakan sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua yaitu peternakan hewan kecil adalah peternakan kambing, domba, kelinci, dan babi. Yang ketiga yaitu peternakan unggas adalah peternakan ayam, itik, entok, dan burung. Nah, kita lanjutkan yuk pembelajaran kita. Selanjutnya, kita akan mengetahui jenis usaha masyarakat Indonesia yang menghasilkan jasa dan barang. Pekerjaan masyarakat Indonesia yang menghasilkan jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Jasa merupakan kegiatan ekonomi yang dengan cara memberikan pelayanan jasa. Contohnya, jasa transportasi seperti angkutan umum, kereta api, penerbangan, pariwisata, pelayaran, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pekerjaan masyarakat Indonesia yang menghasilkan barang. Yang pertama yaitu industri, yaitu usaha atau aktivitas mengolah bahan atau barang setengah jadi menjadi jadi yang mempunyai nilai tambah untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jenis industri yang pertama yaitu industri rumah tangga, dengan tenaga kerja 1 atau 4 orang dengan modal kecil dan peralatan sederhana. Contohnya industri tahu, kecap, kerupuk, dan makanan kecil lainnya. Yang kedua yaitu industri kecil dengan kisaran karyawan 5-15 orang dengan modal sedikit besar. Hasil dari industri kecil yaitu bahan pakaian, sepatu, dan makanan. Yang ketiga yaitu industri sedang dengan kisaran karyawan 20-99 orang yang menggunakan modal cukup besar. Hasil dari industri ini berupa mebel, konveksi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu industri besar, dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang dengan menggunakan modal besar dan juga dibantu mesin modern. Hasil dari industri ini berupa besi, baja, steel, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perdagangan. Kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan tempat usaha. Berdasarkan tempat usaha perdagangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, perdagangan tetap, yaitu perdagangan yang memiliki tempat yang tetap, misalnya perdagangan di pasar, ruko, toko, warung, mal, dan lain-lain. Yang kedua, perdagangan asongan, yaitu perdagangan yang tidak tetap dan berdagang dengan cara berkeliling. Yang ketiga, perdagangan kaki lima, yaitu perdagangan yang tidak menetap dan berpindah-pindah tempatnya. Contohnya, perdagangan di pinggir jalan raya atau tol. Berdasarkan jumlah barang pedagang juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, perdagangan besar.
yaitu kegiatan jual beli barang dalam jumlah besar yang dilakukan perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Yang kedua, perdagangan sedang, yaitu kegiatan jual beli barang dengan jumlah yang tidak begitu banyak. Yang ketiga, perdagangan kecil, yaitu kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang kecil dengan modal dan jumlah barang yang sedikit. Peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat di bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Yang kedua, mempermudah masyarakat untuk membeli bahan pokok. Yang ketiga, sebagai bentuk redistribusi pendapatan.